Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di C-Misteri, cerita mistis para pendaki. Yaps, di episode kali ini, gue akan membacakan sebuah kisah mistis pendakian dari Gunung Selamat. Sebut saja namanya Kenny. Kenny dan satu orang temannya yang bernama Acong untuk pertama kalinya mendaki ke puncak gunung, tepatnya di tahun 2009. Di mana sewaktu itu Kenny seorang pemuda yang sangat sombong yang menganggap remeh sebuah pendakian. Ia sama sekali tidak percaya dengan yang namanya makhluk goib. Ditambah minimnya pengetahuan akan gunung tersebut. Dan karena kesombongannya itu, ia mendapati teror yang begitu hebat. Bahkan Kenny juga mengaku mendapat sebuah mustika semar di dalam pendakian pertamanya ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan buat yang belum bergabung, kalian bisa klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Perkenalkan, namaku Kenny. Aku adalah orang yang tidak percaya dengan yang namanya makhluk goib. Dan bisa dibilang, aku orangnya sombong. Sewaktu itu di tahun 2009, berawal dari obrolanku dengan temanku, sebut saja namanya Acong. Ken, kamu ini tinggal di gunung, tapi gak pernah naik gunung. Jangan salah, aku sering naik turun gunung loh. Kamunya aja yang gak tahu. Alah, bohong aja kamu. Palingan gunung kembar cewek kamu. Lah, itu kamu tahu. Naik gunung Selamat yuk. Berani nggak kamu? Kalau nggak berani, berarti kamu banci. Dan disinilah aku merasa ditantang dan sedikit kesal dengan Acong. Woi, jangankan gunung Selamat, gunung mamahnya Selamat pun aku naikin. Oke, besok pagi kita berangkat. Biar aku yang siapin semuanya. Kamu cukup siapin mental, uang, dan tenaga ya. Besok ke rumahku ya, awas kalau nggak datang. Oke, siap bro. Sebenarnya aku tuh nggak paham tentang Gunung Selamat. Aku cuma ikut aja, yang penting cari pengalaman. Sekitar pukul 4:30 pagi, aku pun bangun dan langsung bersiap-siap. Tidak lupa ngopi dulu dan sarapan pagi. Selesai makan, aku pamitan sama mama. Ma, aku pamit dulu. Mau nemenin Acong naik Gunung Selamat. Begitulah sifatku yang langsung kabur sesudah salaman sama mama. Dari jauh mama pun teriak, "Jaga sopan santun di gunung ya." Saat itu aku pun langsung gas motorku tanpa peduli orang tuaku ngomong apa. Dan sekitar kurang lebih pukul 5:30 pagi, aku pun sampai di tempat Acong. Kirain gak datang, ucap Acong sambil ketawa kecil. Ya datanglah, demi sahabat tercinta, ucapku sambil membakar sebatang rokok Black Cappuccino. Itu bawa tas satunya lagi ya, buat khusus makanan dan minuman. Oke, siap. Dan di setengah perjalanan menuju Purbalingga, kami pun istirahat sejenak dan berbelanja kebutuhan untuk di gunung nanti. Selesai berbelanja, kami lanjutkan perjalanan kembali. Tepat pukul 8 pagi, kami pun sampai di base camp. Kala itu, Acong meminta fotokopi KTP-ku. Nggak tahu buat apaan sih. Maklumlah, pertama kali naik Gunung Selamat aku. Ken, kalau di gunung jangan sembarangan ngomong ya. Jaga sopan santun, dan jangan buang sampah sembarangan. Kita ini tamu loh. Iya, tenang aja bro. Santai-santai, ucapku. Bentar lagi kita naik. Kita doa dulu ya. Semoga kita diberi perlindungan dan keselamatan. Selepas berdoa, kami pun langsung bergegas memulai pendakian ini. Aku nggak tahu jalur apa atau via apa. Yang aku tahu via Valen. Maklumlah cuma ngikutin temen. Aku saat itu nggak ada rasa takut sama sekali. Karena aku orangnya nggak percaya yang namanya hantu. Saat itu yang aku rasakan adalah kaki pegel-pegel dan capek yang sangat luar biasa.
Tanjakan demi tanjakan kami lewati, dan rasa dingin sudah biasa bagi kami. Tapi anehnya, Acong gak mau istirahat, walaupun hanya sebentar. "Berhenti bentar woi," teriakku. Dan dengan santainya, dia pun menjawab, "Bentar lagi sampai Ken, ayo cepetan." Sangat lama perjalananku yang aku rasakan, sampai akhirnya aku melihat Acong duduk dan bersandar di pohon, seakan-akan kehabisan nafas sepertiku. Dan saat aku mendekatinya, Acong seakan berbicara sendiri. "Wih, hebat banget tuh cewek. Gak ada istirahatnya sama sekali. Aku yang cowok aja gak sanggup," ucapnya sambil nafas yang sangat berat. "Ngomong sama siapa kamu, Cong?" "Cewek tadi di depanku. Gak ada istirahatnya sama sekali, Ken. Cepet banget lagi jalannya." "Oh, gara-gara setan perempuan kamu gak istirahat," ucapku agak kesal. "Hus, jangan ngomong sembarangan," ucap Acong. "Kita istirahat dulu bentar ya, sambil nunggu pendaki lain." Dan sambil merokok, aku pun memasak air untuk menyeduh kopi, sambil nyanyi lagunya Dewa 19 yang judulnya Akulah Arjuna. Dan saat itu Acong pun hanya cengar-cengir, kayak kuda aja denger aku nyanyi. Kemudian kopi pun akhirnya jadi, dan ditemani roti tawar dan sebatang rokok. Kemudian ketika perut terisi, saat itu kami berdua terlelap tidur. Mungkin karena kelelahan. Tapi disinilah kesalahan kami berdua. Saat mataku terbuka, hari sudah mulai gelap. "Ken, kok aku gak dibangunin dari tadi? Aku aja baru melek, Cong." "Ya udah sini tas itu, aku mau ambil senter buat persiapan." "Oke, kita lanjut sampai pos 3. Nanti kita buka tenda di sana," ucap si Acong. "Kenapa nggak di sini aja?" "Ken, kayaknya tadi kita disirap deh sama penunggu sini. Aku nggak mau ada yang lain lagi lah." Saat itu aku berpikir, mungkin maksud Acong hanya menakut-nakutiku. "Woi setan, kalau kamu memang ada, muncul sini." "Hei, jangan sembrono Ken. Ingat kita ini tamu, jaga sopan santun kamu," suara Acong yang sedikit membentak. "Ayo jalan lagi aja, keburu kemalaman Ken." Dan saat baru beberapa melangkah, di belakangku terdengar suara seperti orang jatuh dari pohon. "Suara apa itu, Cong? Dengar gak kamu?" "Suara apa, Ken? Aku gak dengar. Udahlah, lanjut jalan aja." Dan ternyata saat itu hanya aku yang mendengar. Ternyata si Acong sama sekali tidak mendengar, padahal suaranya sangat jelas sekali. Namun karena aku tidak percaya hantu, ya aku cuek aja kala itu. Tapi saat itu ada yang aneh. Tiba-tiba saja bulu kuduku merinding hebat, dan rasa dingin ini semakin menjadi-jadi, seperti disiram air es. Seketika aku pun langsung mengambil rokok di kantong dan kemudian menawarkan Acong. Lalu kami berjalan sambil menghisap sebatang rokok itu. Namun semakin malam, jarak pandang kami terhalang oleh kabut dan rasa dingin semakin parah. Sesekali kami istirahat sebentar, duduk dengan kaki lurus menghadap ke bawah. Tapi di saat kami asik mengobrol, dari arah atas terdengar seperti suara ranting patah. "Cong, suara apa itu? Kayak ranting dipatah-patahin ya." "Mungkin orang lagi mau buat api kayaknya." "Ya udahlah, sudah mau sampai pos 3 Ken. Yuk jalan lagi." Namun saat baru 10 langkah, tiba-tiba Acong berdiri terpaku sambil membaca-baca doa, seakan-akan ia sedang ketakutan hebat. "Ada apa, Cong? Kok berhenti?" teriakku. "Mundur Ken, mundur." Suara Acong terdengar pelan. "Apa sih, Cong?" Saat itu aku malah maju bukan mundur. "Mundur Ken, mundur. Kayaknya kita nggak diizinin naik," ucap si Acong
sambil mundur pelan-pelan dengan sembari memegang tanganku. Tapi malah ku lepas paksa tangan si Acong dan aku malah maju. Dan saat beberapa langkah, aku terkejut bukan main. Sosok putih diikat dan tinggi yang seakan tidak terlihat wajahnya. Sosok itu terlihat dekat. Kira-kira jarak kami hanya 10 meter. Dan aku pun bergidik ketakutan. Rambut kepalaku yang tadinya dingin luar biasa, sekarang berubah menjadi panas. Sontak aku pun langsung berlari kalang kabut sampai aku jungkir balik. Sudah gak mikir lagi banyak jurang atau pohon besar, apalagi kepikiran Acong temanku. Dan sampai aku merasakan menabrak sesuatu. Kemudian aku tidak lagi ingat apa-apa saat itu. Ken, bangun. Ken, bangun. Aku mendengar ada yang memanggilku. Kemudian ku buka mataku pelan-pelan dan ternyata aku melihat wajah Acong. Tapi saat itu aku sedang ada di ruangan yang ternyata ada di dalam tenda. Saat itu aku pun mulai bangun perlahan dengan merasakan kepala dan badan yang rasanya sakit sekali. Cong, tadi itu apa? Kok tinggi banget ya? Dan sekarang kita di mana? Itu pocong, Ken. Sekarang kita masih di gunung. Kayaknya kita tersesat deh, gara-gara kamu lari tadi. Untung kamu masih bisa aku kejar, Ken. Makanya kalau ngomong jangan sembarangan. Iya, aku minta maaf, Cong. Gak terasa, air mata pun menetes saat itu. Aku merasa menyesal atas semua yang sudah kulakukan. Nih, kopinya diminum. Besok pagi kita pulang aja ya, gak usah lanjut naik. Tapi aku bingung arah baliknya, Ken, ucap Acong sambil menghisap rokoknya. Dan saat itu, tiba-tiba angin datang yang entah dari mana datangnya, yang seakan-akan ingin merobohkan tenda kami, yang juga diiringi dengan suara perempuan tertawa. Tapi di sini Acong mulutnya tak berhenti baca-baca doa. Saat itu bumi pun ikut berguncang, yang seakan-akan sedang gempa bumi. Tenang, Ken, jangan panik. Baca doa sebisamu ya, ucap Acong. Saat itu pun aku membaca doa sebisaku dan memohon ampun kepada penguasa gunung ini. Di saat yang bersamaan pula, aku mencium bau busuk yang sangat menyengat. Sampai-sampai aku ingin muntah. Cong, kamu nyium bau sesuatu gak? Ucapku sambil menutup hidungku. Iya, Ken. Tadi aku kentut. Perutku mules, Ken. Aduh, di mana ya? Kirain apa? Udah dulu sana. Nanti kecepirit lagi. Tapi aku takut, Ken. Temenin yuk. Dan akhirnya dengan rasa terpaksa, aku pun mau menemani Acong untuk buang air besar. Permisi, Mbah. Numpang ya, ucap Acong. Saat itu jarakku dengan Acong sekitar 10 meter, yang terkadang juga masih terdengar suara brobot, brot. Namun aku tidak menghadap ke arahnya yang sedang BAB itu. Dan saat aku menengok ke arah Acong, Acong sudah tidak ada di sana. Acong, di mana kamu? Jangan bercanda lah, gak lucu tahu, teriakku. Dan dari arah semak-semak terdengar suara pelan namun terdengar jelas. Tolong aku ditarik sesuatu. Tolong, Ken. Terdengar berkali-kali suara itu. Dan akhirnya aku pun menyamperi dengan perasaan takut. Dan ternyata suara itu adalah suara Acong yang setengah badannya tertutup semak-semak. Seketika aku pun langsung menarik tangannya yang seakan sedang merebutkan Acong. Dan pada akhirnya Acong pun bisa aku tarik dengan selamat. Aku gak mau mati di sini, Ken. Aku mau pulang, ucapnya sambil menangis. Badannya pun seakan tidak punya tenaga lagi. Dan seketika aku pun langsung membawanya ke tenda. Walaupun dia belum cebok saat itu, aku gak peduli.
Dan kemudian Acong pun tertidur pulas. Namun saat itu aku khawatir. Aku pun memandangi perutnya, memastikan dia masih bernafas. Dan setelah memastikan, sekarang tinggal aku yang masih terjaga sambil membakar sebatang rokok di tangan. Namun, keanehan kembali terjadi. Selang beberapa menit, muncul wewangian. Terkadang bau busuk, terkadang juga bau ubi bakar, juga bau minyak duyung, dan terkadang juga bau pandan. Aku gak tahu makhluk apa yang akan datang. Aku saat itu hanya berdoa dalam hati. Namun sampai mataku terpejam, belum ada gangguan apapun. Namun dalam tidurku, aku bermimpi. Di tempat ini banyak sosok yang mengerikan. Di dalam mimpiku, sosok itu berupa leak, genderuwo, pocong, wewe gombel, kuntilanak merah dan putih, dan banyak sosok hantu kepala ngelinding. Dan yang paling banyak diantaranya adalah sosok anak kecil. Tapi di antara semua itu, menurutku yang paling mengerikan adalah sosok buta ijo. Sosok itu selalu memandangiku, yang seakan ingin memakanku. Aku hanya bisa menangis saat itu dan pasrah di dalam mimpiku ini. Buta ijo itu mengatakan sesuatu dalam mimpiku dengan bahasa Jawa. Kowe bakalan mati dari pangananku. Wong sing atine rega bakal tak untal. Atimu enak manungsa. Namun saat buta ijo memegang leherku itu, yang seakan ingin langsung memakanku, seketika aku pun terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan. Saat itu aku melihat Acong yang masih tertidur pulas, dan pada akhirnya aku pun membangunkannya. "Cong, bangun Cong, sudah pagi." Kemudian akhirnya Acong pun terbangun. Ken, ayo kita lanjut jalan aja. Aku takut Ken, tadi malam aku ditarik genderuwo, ucapnya sambil suara menggigil kedinginan. Saat itu aku pun hanya terdiam sambil mendengar ceritanya. Yang kemudian aku merebus air untuk membuat kopi dan pop mie. Kala itu aku tidak menceritakan tentang mimpiku kepada Acong. Aku takut nantinya dia malah tambah kepikiran. "Nih pop mie-nya, makan dulu deh biar hangat badannya." Memang di pagi itu sangat dingin sekali dan kabut semakin tebal. Jarak pandang terbatas, sangat sulit untuk mencari jalan turun. Dan sesudah selesai makan dan ngopi, kami pun turun dengan perlahan. Namun tenda memang kami tinggal karena Acong ingin cepat-cepat sampai katanya. Sepanjang perjalanan turun, kami jarang sekali mengobrol. Terkadang aku meminta maaf ke Acong karena gara-gara aku, kami jadi tersesat. Perjalanan turun terasa curam yang terkadang mengharuskan kami untuk jalan dengan pantat. Sangat hati-hati sekali, takutnya di bawah ada jurang. Sesekali kami berhenti untuk beristirahat, untuk memikirkan jalan turun yang aman. Dan setelah selesai beristirahat, kami kembali meneruskan perjalanan, masih dengan pantat. Tapi tiba-tiba, ya Allah, terdengar suara Acong. Saat itu Acong menghilang. Aku pun memberhentikan langkahku sambil tubuhku yang gemetaran. Di dalam pikiranku saat itu, di depanku ini adalah jurang dan Acong masuk jurang. Kemudian aku pun menangis dan hanya bisa pasrah atas apapun yang akan terjadi nantinya denganku. Dan di saat aku lagi takut dan menangis sambil bergemetar, terdengar suara dari bawah yang membuatku heran saat itu. Woi, cepat turun Ken. Kita selamat Ken. Kita pulang. Teriakan si Acong dari bawah. "Cong, tebingnya tinggi gak? Aku takut oi." Turun aja cepat Ken. Aman, tenang aja. Iya, tangkap aku Cong." Dan seketika aku pun mempercepat perosotan dengan pantatku. Sampai akhirnya aku pun tiba ke bawah jurang, yang ternyata di bawah sini adalah padang rumput. "Kita bisa pulang Ken," ucap si Acong sambil tersenyum bahagia. "Kok kamu bisa tahu kita bisa pulang Cong?"
Itu lihat, ada jalan setapak. Kayaknya sering buat lewat orang deh. Aku pun saat itu ikut bahagia melihat Acong yang terus tertawa. Rasanya ingin cepat-cepat sampai rumah. Namun saat itu kami bingung mau mengikuti jalan kiri atau kanan. Dan akhirnya kami pun ambil jalan kanan. Perjalanan pun sudah terasa lama, namun belum juga menemukan tanda-tanda orang. Dan ternyata setelah aku perhatikan, kami hanya berjalan berputar di area itu. Sampai akhirnya kami pun lelah dan duduk di dekat pohon yang hanya saling pandang membisu. Kami saat itu sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi nantinya. Namun kami tetap berusaha untuk bisa keluar dari gunung ini. Dan tanpa aku sadari, keluar ucapan dari mulutku. "Ma, Pa, maafin anakmu ini yang selalu menyusahkan kalian. Kalau aku bisa pulang, aku janji akan jadi orang yang baik. Aku janji." Saat itu pun air mataku mengalir, membasahi pipiku ini. Dan di saat kami berdua duduk dan hanya menundukkan muka, tiba-tiba saja dari arah belakang ada suara orang yang berbicara kepada kami. Sontak kami berdua pun langsung terkejut. "Le, aja suwe-suwe nang kene. Arep bali ora le?" Gak tahu orang itu datang dari mana. Kok bisa tiba-tiba ada di belakang kami? Orang tua itu memakai pakaian Jawa dan tanpa adanya alas kaki. "Mbah, aku nyasar. Aku pengen bali, Mbah." "Ya wes, ayo melo mbah. Tapi nginep dhisik nang omah mbah ya le." Ucap orang itu. Dan akhirnya kami pun hanya mengikuti orang tua itu dari belakang. Sampai akhirnya kami pun melewati jalan yang berbatu dan berpasir. Namun anehnya, di situ banyak berlian dan emas yang besar-besar. "Mbah, kue emas karo beliannya ake nemen," ucapku sambil merasa terheran. "Koe gelem le. Nek gelem ya cukup sing akeh kono," ucap orang itu. "Ora lah, Mbah, bisa balik wae we syukur." Dan ketika aku selesai berbicara seperti itu, tiba-tiba saja emas dan berlian itu berubah menjadi batu biasa. Sontak aku dan Acong pun merasa terheran. "Mbah, emasnya karo berliannya malah dadi watu, Mbah." "Berarti hatimu pada jujur le." Hahaha. Ucapnya sambil tertawa kecil. "Lane aku ora jujur kepiye, Mbah?" "Kue-kue pada iso dari penunggu nang kene salawase," ucapnya. Dan tidak lama kemudian, akhirnya kami pun sampai di rumah orang itu. Rumahnya berdinding bambu dan beratapkan daun ilalang. Kemudian kami berdua pun disuruh masuk. Dan saat kami masuk, saat itu kami hanya tertuju kepada satu benda. Benda itu mirip seperti telur, namun nampak berkilau seperti kaca. Dan di dalamnya ada seperti gambar semar berwarna emas. Dan kemudian orang itu pun keluar dari dapur yang membawakan pisang dengan singkong, juga air minum dalam kendi. Kemudian kami pun lahap memakannya tanpa berpikir yang aneh-aneh. Tapi saat itu dari mulut Acong keluar kata-kata yang membuat aku jadi terkejut dan hampir saja keselak singkong rebus. "Mbah, jane sampean kue demit opo menungsa sih, Mbah?" "Aku jane ya menungsa. Bisa bae diomong demit. Tapi aja wedi ya le. Panganan sing kowe pangan ya asli." Dan gak tahu kenapa, tiba-tiba orang itu mengambilkan benda tersebut dan memberikannya kepadaku. Aku awalnya menolak, namun karena orang itu memaksa, akhirnya aku pun mengambil dan langsung aku masukkan ke dalam tas. "Nah, kalian berdua sebenarnya orang yang jujur. Walaupun kalian ini sombong, tapi kalian tidak serakah. Simpanlah semar topo itu untuk sementara. Itu kegunaannya banyak, nak. Tergantung niat kalian apa. Tapi ya jangan disalahgunakan. Nak Kenny, ingat, kita hidup saling berdampingan.
Kamu harus jaga sopan santun dimanapun kamu berada. Bukankah penciptamu maha goib yang tak terlihat? Janganlah takabur dengan benda itu ya. Ingatlah selalu pada penciptamu. Benda itu akan hilang di tanganmu ketika kamu sudah menikah nanti. Benda itu akan menemani perjalanan kalian. Besok pagi, kalian boleh pergi dari sini. Kemudian, waktu tanpa kusadari, hari sudah mulai gelap. Nah, kalian tidur aja di situ. Jangan kemana-mana sebelum pagi ya. Saya akan pergi dulu. Ingat pesan saya ya. Ucapnya sambil meninggalkan kami. Rasa takut pun masih ada di dalam hati kami. Namun rasa kantuk tiba-tiba menyerang. Dan akhirnya kami pun berdua tertidur dengan pulas. Di pagi harinya kami pun terbangun. Dan betapa kagetnya di saat kami melihat sekitaran. Semuanya telah berubah. Yang tadinya sebuah rumah kini menjadi makam tua yang banyak sesajennya. Cong, berarti kita semalaman tidur di sini. Terus kita makan dan minum dari sesajen ini. Iya Ken, kayaknya begitu. Mungkin makam ini makam orang itu. Dan seketika aku pun langsung memeriksa di dalam tasku. Namun ternyata benda itu masih ada. Cong, kamu bisa kirim doa gak buat orang yang sudah meninggal? Iya, aku bisa Ken. Kemudian Acong pun langsung memimpin doa. Aku pun kali itu hanya bisa mengamininya. Dan sewaktu kami mulai menyadari lagi, ternyata siang itu kami melewati tebing-tebing yang mengerikan. Namun yang kami rasakan tidak ada tebing yang sangat tinggi. Ternyata sewaktu kami tersesat, kami melenceng jauh dari trek pendakian. Saat itu kami melihat adanya pendaki dari kejauhan. Kabut di pagi itu pun tidak ada. Dan akhirnya kami pun mengikuti arah pendaki itu. Sampai akhirnya kami pun bertemu di pertengahan. Masnya dari mana? Kok arahnya dari situ? Aku tersesat, Mas. Walah, untung gak apa-apa, Mas. Ya udah kita turun bareng yuk. Kebetulan aku juga mau turun. Ucapnya sambil memberikan air minum. Padahal saat itu kami masih banyak stok air minum. Tapi gak apa-apalah, tetap kami meminumnya untuk menghargai kepeduliannya. Dan sambil berjalan, Acong banyak sekali bercerita ke pendaki itu. Namun saat itu aku hanya terdiam dan hanya kata singkat untuk Acong. Cong, sampai bawah kamu cebok ya. Dari kemarin kamu belum cebok. Dan di akhir cerita, kami pun sampai kembali ke base camp dengan selamat. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik. Ini juga pengalaman pertama dan terakhirku naik gunung. Dan janji itu pun aku tepati. Insya Allah aku akan menjadi orang yang lebih baik lagi dalam hidup ini.